Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan belajar tentang bioteknologi. Apa sih bioteknologi? Bioteknologi itu berasal dari dua kata, bio dan teknologi. Bio artinya makhluk hidup dan teknologi adalah suatu cara untuk memudahkan manusia dalam memecahkan masalah. Jadi, kesimpulannya, bioteknologi adalah penggunaan organisme atau bagian dari organisme untuk membuat suatu produk atau jasa sehingga dapat mensejahterakan manusia. Bioteknologi sendiri ini pertama kali dikembangkan atau ditemukan itu pada tahun 1857 oleh Louis Pasteur dan pada tahun 1920 sudah dikembangkan secara massal. Bioteknologi dibagi menjadi dua, ada bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Kalau bioteknologi yang konvensional itu memanfaatkan mikroorganisme secara langsung, bisa berupa bakteri maupun jamur, ataupun enzim yang dihasilkan oleh mikroorganisme tersebut dan melibatkan proses fermentasi untuk menghasilkan produk atau jasa. Sedangkan untuk bioteknologi modern adalah bioteknologi yang melibatkan prinsip biokimia, biomolekuler, dan rekayasa genetik. Jadi di sini lebih rumit ya daripada yang konvensional. Ini adalah gambar ikan hasil budidaya dengan memanfaatkan rekayasa genetik dengan jenis ikan yang sama. Yang bagian atas itu lebih besar daripada yang bawah. Kenapa? Karena yang bagian atas sudah mengalami rekayasa genetik menggunakan bioteknologi modern. Untuk pertemuan kali ini kita masih akan bahas tentang bioteknologi konvensional. Nah, untuk bioteknologi konvensional kita fokus pada bioteknologi pangan. Bioteknologi pangan digunakan untuk menghasilkan produk makanan dengan memanfaatkan mikroorganisme. Apa sih contohnya? Contohnya ada tape, yogurt, keju, tempe, kecap maupun roti. Jadi ini yang paling sering keluar. Sebenarnya masih banyak lagi seperti asinan, tauco. Itu juga merupakan bioteknologi pangan secara konvensional. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang tape. Di sini backgroundnya adalah bagian kiri adalah tentang tape dan bagian kanan adalah kamer atau sering disebut dengan ragi tape. Berisi apa sih ragi tape? Ternyata ada bakteri Saccharomyces cerevisiae. Jadi tolong untuk beberapa bakterinya dihafal ya. Proses pembuatan tape kita fokus pada reaksinya. Jadi di sini kita pakai amilum. Amilum itu bagian terkecil dari karbohidrat ya. Jadi isinya adalah C6H10O5. Karena dia kecil N kali, jadi banyak kali terserah plus H2O. Terus diberi dengan aspergillus. Nah, aspergillus ini fungsinya untuk mengubah mengubah amilum menjadi glukosa. Nah, baru setelah menjadi glukosa akan diberi Saccharomyces sehingga dia bisa membentuk tape nantinya. Pada pembentukan glukosa menjadi setelah ditambah dengan Saccharomyces, dia itu memerlukan fermentasi. Jadi fermentasi itu dipastikan adalah anaerob. Apa sih anaerob? Yaitu tanpa menggunakan oksigen. Jadi saat kalian membuat tape pastikan tidak ada oksigen yang masuk. Jadi harus ditutup dengan rapat. Setelah beberapa hari nanti akan menghasilkan alkohol atau sering disebut dengan etanol dengan rumus kimia apa? C2H5OH plus karbon dioksida. Nah, saat tapenya sudah matang terus kalian buka, dia itu mulai bekerja, ada bakterinya Acetobacter aceti. Karena dibuka otomatis ada oksigen yang masuk sehingga disebut dengan aerob. Dia bisa menghasilkan cuka dan H2O. Makanya kalau tape sudah dibuka semakin lama dia akan semakin asam karena cuka itu rasanya asam. Jadi yang perlu dihafal adalah tape bakterinya apa? Bakterinya adalah Saccharomyces cerevisiae. Hasilnya apa? Hasilnya adalah alkohol plus karbon dioksida. Nah, di sini untuk membuat tape pun nggak harus singkong. Yang penting basic bahan makanan itu mengandung karbohidrat, berarti dia itu bisa dibuat tape. Semakin tinggi kadar karbohidratnya, maka hasilnya akan semakin bagus. Selanjutnya produknya adalah yogurt. Yogurt itu bahan
dasarnya adalah susu. Jadi susu dicampur air terus difermentasi. Fermentasi itu apa? Fermentasi itu sebelum difermentasi dipanaskan dulu. Dipanaskan atau pasteurisasi untuk membunuh bakteri-bakterinya. Terus setelah itu dia akan dicampur. Setelah bakterinya mati, pasteurisasi ini suhunya kurang antara 80 sampai 90 derajat ya. Jadi jangan sampai terlalu matang karena nanti akan merusak dari protein susu itu sendiri. Fermentasinya kita dengan menggunakan bakteri Lactobacillus. Setelah susu yang sudah dipanaskan atau dipasteurisasi tadi ditambah dengan Lactobacillus, terjadilah proses fermentasi sehingga menjadi susu fermentasi. Nah, yogurt ini bisa menggunakan selain Lactobacillus, dia juga bisa menggunakan Streptococcus maupun Bifidobacteria. Yang paling sering kita pakai adalah Lactobacillus. Jadi yang dihafal bahwa yogurt bahannya adalah susu, bakterinya Lactobacillus. Ternyata karena dia basic itu dia susu, dia kaya akan vitamin A, B, C, E maupun K. Manfaatnya meremajakan kulit, membantu proses pencernaan, menjaga jantung, mencegah hipertensi, mengurangi resiko osteoporosis karena di sini karena dia susu, otomatis dia kaya akan kalsium, mengatasi jerawat dan mengurangi kolesterol. Produk selanjutnya adalah keju. Keju bahan utamanya juga menggunakan susu sapi. Nah, sebelum difermentasi otomatis dia harus dipasteurisasi, yaitu dipanaskan tadi. Kurang dari 90 derajat tapi harus lebih dari 70 derajat. Kalau enggak bakterinya nanti enggak mati. Kalau bakterinya enggak mati, fermentasinya enggak akan jadi. Nah, fermentasi pada keju ini kita menggunakan Lactobacillus bulgaricus maupun Streptococcus thermophilus ataupun Lactococcus. Itu penggunaan bakteri untuk membuat keju. Nah, setelah difermentasi nanti akan terjadi pembentukan dade dan terbentuk dua endapan. Ada air dade maupun endapan dade. Nah, yang dipakai keju adalah endapan yang mengapung di atas. Jadi nanti dadehnya itu di atas, airnya ada di bawah, dadehnya itu yang akan dimampatkan membentuk keju. Contoh selanjutnya adalah penggunaan tempe. Bioteknologi konvensional untuk pembuatan tempe. Bahan dasarnya apa? Bahan dasarnya adalah kedelai. Sebelumnya kedelai harus direndam selama 1 malam biar dia akan lebih mudah dikupas kulit arinya, dicuci dan dikukus. Terus didinginkan. Setelah dingin baru dicampur dengan ragi. Ragi tempe yang dipakai harus dihafal ya, Rhizopus oryzae maupun Rhizopus oligosporus. Basic pokoknya tempe pakai Rhizopus. Terus setelah itu dia dicetak dan dibungkus dan didiamkan selama 1 malam. Nah, selama dibungkus ini tujuannya apa? Tujuannya adalah agar tidak ada oksigen yang masuk di dalam proses fermentasi tempe, karena fermentasi basic harus anaerob. Nah, setelah dibuka akan terbentuk jamur-jamur putih, itu namanya hifa. Jadi jamur-jamur putih pada tempe itu hifa. Nah, di sini yang kalian perlu ingat bahwa jamur pada tempe ini tadi bisa menghasilkan enzim protease. Kita tahu bahwa kelas 8 belajar tentang protease, yaitu memecah protein. Protein dari kedelai yang semula itu kompleks, dia akan menjadi lebih sederhana, sehingga dia itu akan lebih mudah dicerna oleh tubuh kita. Menjadi asam amino dan akan lebih mudah diserap, makanya kedelai dengan tempe itu diklaim lebih bergizi tempe. Jadi kenapa? Karena proteinnya sudah dipecah oleh jamur pada tempe sehingga mudah diserap proteinnya oleh tubuh kita. Jadi dia lebih bergizi. Nah, proses pembuatan selanjutnya bioteknologinya tentang kecap. Kecap bahan dasarnya juga masih kedelai, dicuci, direndam, sama untuk mempermudah pengupasan, terus pengukusan, ditiriskan, baru dia difermentasi setelah dingin.
Bedanya apa? Bedanya di sini menggunakan Aspergillus oryzae. Hati-hati, Aspergillus oryzae. Nah, fermentasinya menggunakan waktu kurang lebih 5 hari. Kalau tempe tadi kan cukup sehari semalam jadi. Kalau di sini sampai 5 hari. Terus baru diberi garam, ditambahkan air, direbus dan disaring. Ampasnya otomatis akan dibuang atau dipakai makan ternak, dan filtratnya atau zat cairnya itu namanya filtrat dipasteurisasi dan direbus dengan gula, garam, dan bumbu lainnya. Tujuan dari pasteurisasi otomatis mematikan bakteri-bakterinya. Disaring dan terbentuklah kecap. Terus bioteknologi selanjutnya tentang pembuatan roti. Roti yang mana kita sebut roti di sini adalah roti yang ngembang ya. Jadi seperti donat itu adalah contoh bioteknologi konvensional. Sebelum membuatnya, kita harus menambah raginya dengan air hangat. Ragi yang kita pakai adalah Saccharomyces cerevisiae. Jadi kalau di rumah ada vernipan, itu kalian bisa lihat komposisinya, pasti ada isinya Saccharomyces cerevisiae. Tujuan dari penambahan air hangat ini untuk mengaktifkan dari ragi. Habis itu kalau dia itu mengembang, raginya itu mengembang, berarti dia masih aktif. Tapi kalau enggak, berarti mikrobanya yang ada di dalam ragi tersebut sudah mati. Baru bisa dicampur dengan terigu dan bahan-bahan lainnya, terus ditutup dengan lap atau serbet bersih, didiamkan. Nah, tujuan didiamkan ini adalah agar ragi itu bereaksi dengan glukosa pada tepung. Kan tepung basic mengandung karbohidrat, berarti ada glukosanya. Nah, ini nanti Saccharomyces akan bereaksi dengan glukosa sehingga dia bisa membentuk CO2. CO2 ini yang akan membantu rotinya ngembang. Jadi kalau nggak ditutup, CO2-nya akan keluar, rotinya akan bantat. Nah, di sini hanya dibatasi selama 1 jam. Kenapa? Karena kalau kelamaan ditutup, otomatis dia akan lama-lama menjadi tape dan rotinya berasa semakin asam. Selanjutnya adalah wine. Proses pembuatan wine, kita menggunakan anggur ataupun boleh yang lain, buah yang mana mengandung glukosa. Pertama anggurnya dibersihkan, dihancurkan, terus dipisahkan antara filtrat dengan residu. Yang kita ambil adalah filtrat yang berupa zat cair. Terus dimasukkan ke tungku dengan proses peragian menggunakan bakteri Saccharomyces lagi. Menghasilkan filtrat, zat cairnya yang kita ambil, terus disimpan, akan terbentuk wine. Di sini Saccharomyces reaksinya ini sering keluar, hati-hati, C6H12O6 berarti molekul terkecil dari glukosa ketemu Saccharomyces akan menjadi alkohol plus CO2. Ini juga sama reaksi antara tape maupun di pembuatan roti tadi, reaksinya sama seperti pembuatan wine, yaitu menghasilkan CO2 dan alkohol. Nah, di sini plus E ini di sini apa? E adalah energi. Dan di sini untuk pembuatan wine, semakin lama dia disimpan, proses fermentasinya akan semakin berjalan lama dan kandungan alkoholnya akan semakin tinggi. Jadi kalau kalian bikin tape, jangan terus disimpan terlalu lama. Kenapa? Karena nanti kadar alkoholnya semakin tinggi. Dan kita tahu bahwa alkohol itu nggak bagus buat kesehatan. Nah, ini adalah tabel beberapa jenis makanan dan minuman beserta produk teknologinya. Ini harus hafal ya. Nama depannya aja nggak apa-apa deh. Nata de coco, air kelapa, acetobacter itu ini karena sering keluar. Untuk nata de coco, kecap, tauco, roti, mentega, oncom, kecap, yogurt, keju maupun tape. Nah, Selanjutnya adalah tugas KI4 ini. Tolong dijawab. Seandainya kalian nggak ngerti jawabannya, ulang lagi mendengarkan penjelasan saya. Di penjelasan saya tadi ada jawaban dari tugas KI4 ini. Semoga kalian paham. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum.